Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kebaktian peringatan kemerdekaan ke-76 tahun Republik Indonesia dan upacara Gereja Kristen Pasundan Selasa 17 Agustus 2021 dengan tema Mengisi Kemerdekaan adalah panggilan kita. Kita masuk ke dalam kebaktian itu. Hari ini Selasa 17 Agustus 2021 segenap bagian bangsa merayakan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Perayaan kemerdekaan seharusnya bukan hanya mengisi peringatan tentang kisah silam perjuangan melawan penjajah, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama sejauh mana kita sudah mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan bagi bangsa kita. Untuk itu, marilah kita bersama beribadah dengan penuh syukur dan membuka hati bagi firman Tuhan agar kita dapat menghayati panggilan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Kita mulai ibadah kita dengan saya undang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan dari lengkap hidup jemaat nomor 7 bait 1 sampai 3. Pertolongan kita memasuki hari kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia ialah di dalam nama Tuhan Pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah beserta saudara-saudara. Yesaya 55 ayat yang ke-8 menghantar kebaktian kita pada pagi hari ini dengan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dari waktu
Jemaat sekalian, bagaimana kita memasuki doa syukur dan pengakuan dosa kita pada kita. Mari kita lakukan secara berlari. Ya Tuhan, kemerdekaan bangsa kami adalah anugerah besar yang telah kami terima. Sebagai bangsa yang merdeka, kami menikmati kebebasan dan dapat berkarya mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Satu, kami itu diingatkan kembali akan tanah air Indonesia yang merupakan negeri berlimpah kekayaan alam, bahkan potensi sumber daya manusia yang unggul pun Tuhan karuniakan. Betapa kami bersyukur sebab dengan semua kesempatan terbuka begitu luas bagi kami untuk mengisi kemerdekaan ini. Syukur kepada Tuhan. Namun demikian, saat ini kami mengakui di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami belum menggunakan setiap kesempatan dengan baik untuk berkarya mengisi kemerdekaan. Antara kami yang masih dikuasai oleh ambisi dan kepentingan pribadi, sehingga merupakan jati diri kami sebagai bangsa yang harus melanjutkan perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Tuhan ampunilah kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, saya undang untuk berdiri. Saudaraku, dengarkanlah firman Tuhan yang disampaikan sebagai anugerah pengampunan kepada kita, sebagaimana dituliskan dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikianlah saudara-saudara anugerah pengampunan dari Allah. Amin. Yeah.
Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah atau di gereja, kita berdoa sebelum bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Hari ini 76 tahun yang lalu, negara kami menjadi negara yang merdeka. Merdeka dari kuasa dan belenggu penjajahan. Kami memiliki identitas dan jati diri kami sebagai bangsa yang berdaulat. Penyertaan-Mu begitu indah yang bukan bagi bangsa dan negara. Karenanya kami mensyukuri kemurahan serta kebaikan yang Engkau hadirkan untuk bangsa dan negeri yang Kamu cintai, Indonesia. Pagi ini, dalam kami mensyukuri cinta kasih Tuhan yang hadir dan nyata bagi bangsa dan negara kami, maka kembali kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Sebab kami yakin dan kami percaya bahwa melalui kebenaran sabda-Mu ada panggilan untuk kami nyatakan dalam hidup kami sehari-hari. Ada tanggung jawab dan peran yang harus kami wujudkan di tengah kehidupan bangsa dan negeri ini, baik kami selaku warga negara, selaku anggota keluarga, pun juga selaku warga gereja. Kiranya tuntunan firman Tuhan semakin meneguhkan kami dalam menunaikan panggilan itu. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, kami menantikannya dengan setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang ada di rumah ataupun di gereja, mari kita membuka Yakobus pasal 4. Ayat 13 hingga ayat 17 kita akan baca dan kita akan renungkan bersama-sama saat ini. Yakobus pasal 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-17. Saya akan membacakan secara utuh dan lengkap bagian ini bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Sabda Tuhan berkata, jadi sekarang hai kami yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya engkau berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi yang tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudariku, firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara yang Tuhan kasihi, tak terasa kita memasuki 76 tahun kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tak terasa perjalanan kita sudah semakin
semakin panjang, menjadi seorang bahkan menjadi negara yang berdaulat dan bebas dari segala penjajahan. Namun tentu hal itu Bapak Ibu Saudara bukan sesuatu yang mudah. Apa yang kita nikmati hari ini tentu saja berkat kerja keras dan perjuangan para pendahulu. Apa yang kita nikmati sekarang tentu saja adalah buah karya dari orang-orang yang mau berkontribusi untuk bangsa dan negara yang dikasihi. Maka saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Bapak Ibu yang berada di rumah ataupun yang berada di gereja, jika orang lain di masa lalu, jika para pendahulu kita di masa lampau mau berkontribusi untuk bangsa dan negara yang dikasihinya, agar tidak terus-menerus dijajah dan dikuasai oleh pihak lain atau bangsa lain, pertanyaan yang sama diarahkan kepada kita. Apakah kita sudah berkontribusi baik untuk bangsa dan negara kita, Bapak Ibu dan Saudara? Apakah kita sudah memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan lingkungan tempat di mana kita tinggal dan berada? Peringatan 76 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini kita bersama-sama akan hayati dengan belajar dari kesaksian penulis surat Yakobus untuk orang-orang Kristen yang disapa melalui suratnya. Tak dapat dihindari Bapak Ibu Saudara, manusia ketika dia punya profesi tertentu, seseorang ketika dia punya profesi tertentu, dia punya keinginan bahwa profesinya itu bisa menjadi sebuah kebanggaan. Seseorang ketika dia memiliki profesi tertentu, dia punya keinginan dan harapan bahwa dari profesi dia bisa mendapatkan sesuatu. Tak terkecuali adalah pedagang kaya yang disapa oleh penulis surat Yakobus. Para pedagang kaya raya atau para pedagang kaya yang disapa oleh penulis surat Yakobus, Bapak Ibu Saudara, tentu saja juga punya keinginan hidupnya semakin berlimpah setiap hari. Hidupnya semakin dilengkapi dengan berbagai kelengkapan bahkan kekayaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, para saudagar kaya, para pedagang kaya raya yang disapa oleh penulis surat Yakobus ini menyampaikan sebuah pesan. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hidup bukan hanya cari untung. Kalau hidup hanya cari untung, kita akan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hidup bukan hanya untuk mementingkan mendapatkan apa yang kita mau dan kita inginkan. Jika hidup yang difokuskan dan diarahkan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan yang dikehendaki oleh hati kita, bisa jadi jalan salah pun akan dipilih dan ditempuh. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, penulis surat Yakobus mau mengajak orang-orang yang punya profesi sebagai saudagar kaya, sebagai pedagang yang kaya. Mereka diingatkan oleh penulis surat Yakobus bahwa hidup ini bukan hanya cari untung, tapi bagaimana hidup ini menjadi semakin berarti di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Bahwa bisa jadi Bapak Ibu Saudara, jika hidup cari untung, kita akan mengabaikan aturan dan norma yang berlaku. Jalan salah pun akan dipilih, tipu-tipu dikit pun akan dipakai, karena niatnya adalah cari untung. Tapi justru penulis surat Yakobus mengingatkan, itu adalah sesuatu yang keliru. Jika seseorang menjalani hidup, mengisi kehidupan yang Tuhan berikan hanya dengan mencari untung, itu tidak baik dan itu tidak benar. Apalagi dengan sebuah statement dan keyakinan, setahun tinggal di kota Anu, lalu kemudian gagal dan dapat untung. Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan di tangan kita sebetulnya. Hidup kita ada di tangan Tuhan.
Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari besok. Bahkan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita dan usaha kita. Kita tidak pernah tahu apakah usaha kita akan langsung kemudian punya prospek bagus, lalu kemudian dagangannya laku dan terjual habis dan dapat untung besar. Kita tidak pernah tahu. Karena itu penulis surat Yakobus melalui ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15 berkata, hidupmu itu sama seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu hilang. Hidup kita ini sementara. Hidup kita ini terbatas padanya. Dan karena itu adalah lebih baik, kata penulis surat Yakobus di ayat 15 berkata, jikalau Tuhan menghendaki kamu akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Kalau Tuhan menghendaki, kalau Tuhan tidak menghendaki, semuanya bisa gagal dan bisa berantakan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah punya rencana yang terbaik. Tahun 2021 pengen begini. Karena sudah lewat tahun 2020. Bermimpi bahwa virus corona sudah terbang kembali ke kota asalnya. Tapi ternyata dia makin bermutasi luar biasa di negara kita. Sehingga rancangan tahun 2020 untuk tahun 2021 pun mungkin harus dikubur dalam-dalam. Karena yang dulu kita rancang, yang dulu kita coba persiapkan, yang dulu coba kita reka itu berangkat dari diri kita dan keinginan kita sendiri. Tidak melibatkan Tuhan, tidak mengajak Tuhan campur tangan, karena merasa sudah aman, sudah bebas, sudah lebih baik dan seterusnya. Hari ini justru penulis surat Yakobus mau mengajak kepada kita, Bapak Ibu Saudara, ketika hidup saya, hidup Bapak Ibu ada di tangan Tuhan, maka berarti kita harus berjalan dalam rancangan dan rencana Tuhan, bukan dalam rancangan dan rencana kita. Bukan dalam rancangan dan rencana serta yang apa kita mau dan apa kita ingin. Bukan dalam rancangan Bapak Ibu Saudara. Ketika hidup kita ada di tangan Tuhan, maka semestinya kita berkata, jika Tuhan menghendaki, jika Tuhan menginginkan, saya akan lakukan ini dan akan lakukan ini jika Tuhan menginginkan. Tapi jika Tuhan tidak menginginkan, Bapak Ibu Saudara, maka berarti kita harus menunda semua. Para pedagang kaya, para saudagar kaya yang disapa oleh penulis surat Yakobus sudah terlanjur membanggakan diri, sudah terlanjur bertumbuh dalam kecongkakan dan kesombongan. Dan karena itu mereka ditegur dengan keras oleh penulis surat Yakobus bahwa hidup ini bukan hanya untuk diri sendiri. Hidup ini bukan hanya untuk mencari untung, tetapi ayat 17 berkata, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukan, dia berdosa. Artinya berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, para saudagar kaya, para pedagang kaya ini juga diingatkan, kalau memang mereka harus berdagang untuk mendapatkan untungnya, tapi ada saatnya mungkin di balik usaha mereka berdagang, berniaga itu, kadang mereka harus berbagi dengan orang lain. Kalau dengan si A, mereka bisa dapat untung 10. Tapi mungkin dengan si B, mereka hanya modalnya aja. Karena lihat bagaimana si B, mungkin kondisi ekonominya berbeda. Mungkin memang adalah itu untuk pelayanan dan lain sebagainya. Maka bisa jadi dia tidak harus ambil untung dengan si B. Cukup modalnya lalu, karena sudah dapat untung 10 dari sini. Jika tahu harus berbuat baik, kenapa itu ditekankan? Itu kira-kira nasihat penulis surat Yakobus kepada para saudagar dan para pedagang kaya ini. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Ketika kita bukan pedagang, ketika kita bukan saudagar, tapi saya dan Bapak Ibu juga dipanggil untuk melakukan apa yang baik dalam hidup, untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dan Tuhan anugerahkan. Kita juga dipanggil, kalau bapak-bapak kita yang lalu, kalau para pendahulu kita yang lalu mengorbankan nyawanya, mengorbankan hidupnya, mungkin juga mengorbankan keluarganya untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia.
kita yang ada sekarang. Apa yang sudah kita buat? Apa yang sudah kita lakukan dan kita kerjakan untuk bangsa ini, untuk negara ini? Apakah kita hanya akan tinggal diam menanti segala sesuatu datang di tengah-tengah hidup kita? Ataukah kita hanya mau mengandalkan orang-orang di tengah-tengah kehidupan kita untuk melakukan apa yang baik itu bagi bangsa ini? Kita hanya tinggal menunggu buah. Kita tidak mau berbuat sesuatu dan tidak mau mengerjakan sesuatu. Konon Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, seorang petani ketika dia ingin menikmati hasil buah yang baik, dia tidak hanya punya sawah, dia tidak hanya punya ladang, tapi dia harus berani menggarap sawah dan ladangnya, lalu menanam semua itu dan merawat tanaman yang telah ditanamnya demi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik. Demikian pula kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ingin menikmati sukacita, kita ingin menikmati sejahtera, kita ingin menikmati rasa aman di tengah bangsa dan negeri ini. Pertanyaannya sama. Apa yang sudah kita buat dan apa yang sudah kita lakukan supaya kita bisa menikmati sukacita dan sejahtera di tengah bangsa ini? Supaya kita bisa menikmati rasa aman dan damai bersama di tengah bangsa ini. Sudahkah yang ada itu kita rawat? Hasil perjuangan dan hasil kerja keras para pendahulu. Kalau para pendahulu kita dulu menanamkan kebinekaan itu menjadi satu warna tersendiri di tengah bangsa dan negeri kita, bukankah itu juga menjadi bagian yang kita rawat hingga saat ini, bahkan sampai akhir hayat? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, hari ini penulis surat Yakobus mau mengajak kepada kita betapa berharganya hidup yang Tuhan percayakan kepada kita, dengan telah membebaskan kita dari gangguan dosa, dengan telah membebaskan kita dari belenggu dan kuasa bangsa lain. Maka itu bukan berarti mengajak kita untuk berpangku tangan. Berbuatlah yang baik untuk orang lain, berbuatlah yang baik untuk bangsa ini, berbuatlah yang baik untuk tempat kita bekerja, untuk lingkungan tempat tinggal kita. Karena ketika kita mampu menanam yang baik di tempat kerja kita, di lingkungan kita, maka yang baik itu pasti satu saat nanti akan berbuah. Dan kita percaya buah yang baik itu tidak hanya akan kita yang menikmati, tapi orang lain juga akan turut menikmati. Ingatlah, hidup ini bukan hanya dari untung, tapi hidup ini juga harus berbuah dalam kebaikan. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang dimuliakan Tuhan, mohon berdiri dan kita sama-sama mengucapkan doa resmi kita dan berikan dari segala dan kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kristus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih Tuhan yang berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu ketika hari ini kami dapat memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengar, bahwa di tengah bangsa dan negeri ini kami dipanggil bukan hanya untuk mencari keuntungan,
bagi diri kami sendiri, tapi kami juga dipanggil untuk mewujudkan peran dan panggilan kami menghadirkan kebaikan, bahkan mendasarkan segala sesuatu yang kami lakukan itu dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Kami tahu ya Allah, bahwa Engkau menghendaki kehidupan yang serasi dan harmoni di tengah bangsa dan negeri kami, dan karena itu mampukanlah kami sebagai bagian dari warga negara ini mewujudkan peran kami dengan baik, mewujudkan panggilan kami seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa dan negara kami, sertailah mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka semata-mata untuk damai sejahtera, untuk kesejahteraan dan kemakmuran segenap bagian bangsa dan negeri ini. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kami dan para pemimpin kami. Biarlah mereka yang telah berjuang di masa lalu itu menjadi bagian yang dapat kami teladani di masa kini. Kami yang berjuang di masa kini untuk menghadirkan damai dan sukacita bagi segenap bagian bangsa ini, maka gerakkanlah kami Tuhan untuk berbagi kebaikan itu bagi sesama kami dimanapun berada. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, lawat dan jumpailah mereka Tuhan, supaya mereka dapat kembali pulih seperti semula. Orang tua kami yang lanjut usia dan tinggi dan hiburkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap memiliki keyakinan akan pengharapan di dalam Kristus yang selalu menopang, menguatkan dan menolong mereka. Berkatilah saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, supaya sekalipun dalam pergumulan mereka setia dan tetap percaya kepadamu. Ya Allah yang Maha Baik, sesaat lagi kami semua akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kami untuk melanjutkan karya dan pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Sertai dan berkatilah perjalanan kami, supaya kami sampai di rumah dengan selamat. Kami yang mengikuti kebahagiaan ini dari rumah masing-masing, maka sertai dan berkatilah Tuhan, supaya kami juga dapat mengikuti karya-karya kami hari ini, bahkan aktivitas kami hari ini turut dengan kehendak Tuhan. Ampunkan dosa salah kami dalam kebaktian ini, baik yang kami lakukan dalam kata-kata, pikiran ataupun di lubuk hati kami. Sempurnakanlah ya Tuhan karya pelayanan kami, supaya semakin mencerminkan kehendak Tuhan. Ini doa dan syafaat kami bawa dan kami mohonkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa seturut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara sekalian, bahwa persembahan yang kita himpun di awal kebaktian dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Firman-Nya berkata demikian: Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil kantong persembahan bau menyuarakan, jemaat memuji Tuhan selalu bersyukur.
jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita satu dalam doa semangat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada untuk mengucap syukur atas kasih, kebaikan, anugerah yang selalu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam hari-hari kehidupan kami, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami dengan segala berkat. Terlebih, kami bersyukur bahwa Engkau telah menambahkan satu usia bagi bangsa dan negara kami yaitu Indonesia dengan 26 tahun. Kiranya melalui campur Tuhan, Indonesia tetap jaya, Indonesia selalu merdeka, dan Indonesia dipulihkan dari pandemi COVID-19 yang selama ini melanda negeri tercinta. Sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kami wujudkan dalam bentuk persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi menurut kerogaran kami dan tangan-tangan yang akan menolong, sehingga persembahan kami ini bisa terpakai hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Allah di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang tetap masuk. Bapak Ibu dan saudari yang di gereja atau yang di rumah, mari kita kembali pada jalan perjuangan masing-masing dengan mengisi kemerdekaan bangsa, dengan senantiasa melakukan apa yang telah Tuhan katakan kepada kita, bahwa kita dipanggil untuk terus melakukan yang baik di tengah kehidupan bangsa dan negara ini, yang baik untuk semua orang, yang baik untuk segenap bagian bangsa ini, yang baik untuk persekutuan, dan yang baik untuk kehidupan pribadi kita. Karena kita percaya Tuhan juga telah melakukan apa yang baik untuk hidup kita. Mari kita wujudkan semuanya ini di tengah bangsa dan negeri kita, sebab Indonesia tanah air kita adalah megah dan indah.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita laksanakan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jemaat dimohon bangkit berdiri dan para petugas dimohon untuk menempati posisinya masing-masing. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para bendera merah putih, hormat, gerak. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disegerakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta hari ini 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara
teks Pancasila diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta dimulai. Mari kita sama-sama menunjukkan kita dimulai. Mengheningkan cipta selesai. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Upacara selesai, para petugas kembali ke tempatnya masing-masing. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Majelis Jemaat menyampaikan Dirgahayu ke-76 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selamat melanjutkan peran dan panggilan kita untuk terus melakukan yang baik. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih.